Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan tujuan hidup setiap manusia di dunia ini adalah untuk memperoleh tempat terindah setelah kematian kelak, mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hakiki, serta mendapatkan surga Allah yang penuh dengan keindahan. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin terjerumus ke dalam siksaan pedih api neraka. Namun, sangat disayangkan tujuan utama itu terkadang hanya dijadikan angan-angan dan hayalan saja oleh sebagian mayoritas manusia tanpa menempuh jalan dan beramal soleh yang membawa dirinya masuk ke dalam surga. Surga hanya diperuntukkan sebagai ganjaran bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut amalan soleh, Dia mengiringinya dan menyebut ganjaran pahala dan perolehan surga yang dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Berbagai macam buah-buahan kesukaan manusia, kebun yang indah, istana megah yang terbuat dari emas dan mutiara, tempat tidur, permadani dan bantal dari emas dan permata. Tak ada kehidupan yang paling indah selain di alam surga sana. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan bahwa di dalamnya terdapat bidadari-bidadari cantik bermata jeli yang menjadi istri bagi kaum Adam yang berada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 46 sampai dengan 54. serta surat Waqiah ayat 11 sampai dengan 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 40 sampai dengan 49. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bidadari bermata jeli yang merupakan istri untuk kaum lelaki surga dan tidak menceritakan suami-suami untuk kaum Hawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan putra-putra Adam dengan terbiat yang unik, yaitu sangat tertarik dan senang terhadap wanita yang cantik. Anak Adam ini sanggup berkorban dan melakukan apa saja untuk mendapatkan wanita yang disukainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut para bidadari yang cantik bermata jeli sebagai ganjaran bagi mereka yang beriman, dengan tujuan agar anak Adam yang penuh ego ini tertarik dan berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan perempuan yang memiliki sifat malu, bahkan pemalu sekali. Tabiat wanita yang suka terhadap lelaki, namun perasaan malu yang dimilikinya dapat menahan dirinya untuk menampakkan rasa suka itu. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendorong dan memotivasi kaum Hawa untuk beramal soleh dengan cara menciptakan ganjaran yang membuat mereka malu ketika dibaca atau didengar. Misalnya dengan menciptakan keperkasaan, ketampanan, keanggunan, dan kesalahan pasangan yang mereka dapatkan di surga kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memotivasi mereka dengan hal seperti itu. Namun dengan tidak menyebut pasangan yang mereka dapatkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pasangan di surga. Wanita solehah yang tidak menikah di dunia atau wanita solehah yang sudah menikah di dunia tetapi suaminya kelak masuk neraka, mereka akan mendapatkan pasangan lelaki perkasa, tampan, penuh romantis dari golongan manusia yang menyejukkan hati dan pandangan mata mereka di dalam surga. Bagaimanapun cantik jelitanya bidadari surga di sana, namun tetap lebih cantik dan mulia wanita solehah yang pernah hidup di dunia. Disebabkan ibadah dan ketaatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, mereka tidak akan mengalami rasa letih, tidak akan tua, dan mereka akan tetap perawan selama-lamanya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh surga itu tidak dimasuki oleh perempuan tua,
Sesungguhnya Allah apabila memasukkan mereka ke dalam surga, Dia akan merubahnya menjadi perawan-perawan. Hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam surga tidak ada seorang manusia pun yang tidak memperoleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di dalam surga itu yang sendirian, tidak mempunyai pasangan. Jadi baik laki-laki atau perempuan penghuni surga yang tidak mendapatkan pasangan di dunia, Allah akan menikahkan mereka di surga kelak dengan pasangan penghuni surga. Tidak usah merasa terzolimi karena sekedar Allah tidak menyebutkan pasangan bagi kaum perempuan. Di surga kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil terhadap hambanya. Tak ada seorang hamba pun yang terzoliminya.